lokasi, perusahaannya apa, dan segera mendorong untuk kontrak. Begitu kontrak selesai, urusan berikutnya adalah bukan lagi pemerintah, itu adalah urusan teknis yang dilakukan oleh PLN. Kira-kira begitu, Mas. Tim Liputan Berita 1. Dan kita akan langsung membahas topik ini lebih lanjut lagi pemirsa bersama dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Kurniawan Adi Nugroho, Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Kemudian Fahmi Radi, Pengamat Energi UGM. Bambang Patijaya, Ketua Komisi 12 DPR RI dari fraksi Golkar. Serta Muhammad Khalid Sheikh Razi, anggota Dewan Energi Nasional atau DEN. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Langsung saja, saya ingin ke Pak Khalid terlebih dahulu. Pak Khalid, polisi mengungkapkan kasus ini berjalan secara sistematis, Pak, dari 2018 hingga 2026, artinya kurang lebih 8 tahun ya. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana sebenarnya DEN melakukan pengawasan pula ya, walaupun kita tahu ya, ini kan kewajibannya untuk mengawasi kebijakan energi nasional agar pasokan di Indonesia ini aman. Nah, kenapa baru setelah 8 tahun nih Pak bisa terdeteksi? Bagaimana pengawasannya? Di mana lubangnya? Ya, saya kira memang perlu audit forensik menyeluruh dari keseluruhan rantai pasok ya, batu bara terhadap kebutuhan pembangkit. Ini yang harus dipastikan adalah dari sisi kuantitas, kemudian kualitas, kemudian independensi surveyor. Ini titik-titik yang paling rentan ya. Kemudian dari surveyor di titik bongkar dan titik muat. Itu kemungkinan yang membuat spesifikasi batu bara, jumlah batu bara. Kalau ada istilah under invoicing ini bisa jadi ada over invoicing. Karena PLN harus membayar jumlah dari kualitas batu bara yang lebih rendah, yang tidak sesuai dengan kontrak. Itu saya kira titik-titik yang harus dilakukan audit secara menyeluruh. Yang kedua adalah perlu dilakukan reformasi tata kelola, termasuk digitalisasi dari sisi supply. Jadi nanti rantai pasok dari sejak proses tambang, kemudian pengiriman, kemudian dokumen-dokumen terkait dengan kuantitas maupun spesifikasi, saya kira itu harus terpantau oleh government. Ini titik-titik yang saya kira kita serahkan ya prosesnya kepada kepolisian untuk mengungkap modus-modus operandinya seperti apa. Tapi kita kemungkinan ya titik-titik kebocorannya itu ya sejak di proses loading ya, itu ada survei independen yang mestinya independen tetapi mungkin bisa diajak kerjasama untuk memanipulasi dokumen. Begitu juga di proses bongkar ya, di proses muat, kemudian di proses bongkar juga sama. Itu PLTU kan sebenarnya sudah punya lab ya untuk menguji apakah betul batu bara yang dikirim itu sesuai dengan kontrak. Nah, itu jangan sampai kemudian uji petiknya itu tidak dilakukan secara proper. Baik. Sehingga misalnya ya batu bara yang mestinya itu yang disampling itu ternyata sudah curahan dari batu bara yang dicampur dengan produksi lain yang lebih tinggi. Baik Pak Khalid, sebenarnya kalau terkait dengan pengawasan Pak, saya ingin fokus kepada pembahasan itu dulu. Karena kan 8 tahun Pak berjalannya dan baru terungkap di tahun ini ya, dan baru naik ke tahap penyidikan. Nah, sepanjang pengetahuan Anda selama di DEN Pak, ini sebenarnya mekanisme pengawasan ini hanya ada di internal PLN atau bagaimana sih Pak? Ya, ada di PLN ya, saya kira lebih banyak di PLN. Kalau di kementerian itu kan untuk memastikan RKAB. RKAB kemudian kontrak itu memang ada di government ya, tetapi untuk spesifikasi garam, kemudian kebutuhan volume itu ada di PLN dan di PLTU, karena sebagian PLTU itu pengadaan batu baranya itu digendong oleh PLN. Jadi saya kira memang perlu dari manajemen PLN lebih mengawasi kepastian kontrak, volume, spesifikasi, dan invoice. Itu jangan sampai celah-celah ini kemudian dimanipulasi yang merugikan negara. Baik, ada celah ya dalam internal PLN dalam mengawasi terkait dengan hal ini. Baik, nah saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang sebagai mitra kerja kementerian ya, dan dalam hal ini pemerintah mungkin ya. Setelah 8 tahun Pak, baru dinaikkan juga statusnya dan terungkap bukti-buktinya. Pertanyaannya, apakah DPR sejauh ini memang tidak pernah menyentuh ataupun tidak pernah mengendus terkait dengan ada persoalan dalam internal PLN mengenai pengadaan ini? Pak Bambang? Apakah telah mendengar audio kami?
Baik, mohon dipastikan audio telah terbuka, Bapak. Ya, udah jelas. Baik, kami sudah menangkap. Silakan, Bapak. Baik. Baik, Pak Bambang, apakah masih bersama kami? Audio Anda menghilang, Pak. Baik. Baik, kami belum menangkap, audionya belum masuk ke studio kami. Sambil kita perbaiki terkait dengan persoalan teknis ini, saya ingin ke Maki mungkin. Pak Kurniawan, apakah Maki sudah pernah menerima laporan mungkin terkait dengan adanya persoalan dalam pemasokan batu bara di PLTU yang ada sejak 2018 atau 2020? Nah, mungkin jika ada datanya boleh dibagikan, Pak, secara garis besar seperti apa? Ya, kalau data yang kita dapat itu memang data terakhir. Jadi kalau data yang tahun 2018 kita belum mendapatkan. Nah, data yang ada itu terkaitan dengan peristiwa blackout Sumatera, di mana pemainnya lebih banyak dari area pedagang sebenarnya, bukan dari supplier. Dan ini ada mafianya ternyata. Jadi barang yang seharusnya dijual dengan kalori sesuai dengan spesifikasi ini ada suara. Ya, baik. Ada kendala audio yang sepertinya terjadi dalam saluran dialog kita kali ini. Kami akan coba perbaiki. Pemirsa, kami tengah melakukan dialog bersama dengan para narasumber terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi dan ini menyebabkan blackout yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia. Baik, Pak Kurniawan, kami tadi sudah menangkap bahwa data terakhir yang dimiliki soal blackout ya di Sumatera ya. Ya, blackout dan itu pemainnya adalah mafia, di mana barang yang dijual dari penambang, katakanlah gitu, dari perusahaan pertambangan itu kalori 3.000 dicatat oleh pedagang ini sebagai 4.000. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan kerugian di PLN, sehingga karena ini tidak mampu kan, jadi mesinnya seharusnya membakar batu bara dengan kadar yang lebih tinggi, yang menengah, tapi justru pasokannya adalah pasokan yang kalori rendah. Baik. Sehingga efeknya KWH yang dihasilkan pun jadi lebih susah nantinya. Nah, kami data-data yang ada ini akan kami koordinasikan dengan pihak penyidik nantinya supaya bisa mengungkap tindak pidana ini, siapa pelakunya, termasuk juga dari pihak yang membackingi, karena informasi yang kami dapat dagang atau pelaku mafia ini selalu menyebut oknum pejabat penegak hukum, sehingga membuat ini jadi persoalan jadi seperti ini. Nah, itu yang akan kita lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak penyidik, dan kita mendukung penuh apa yang dilakukan oleh penyidik Baris Krim. Gitu, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, apakah sudah terdengar jelas? Baik, silakan Pak Bambang. Mengapa pengawasannya tidak menyentuh sampai ke titik ini, Pak? Silakan. Pertama, ini merupakan proses B2B yang dilakukan oleh PLN seharusnya di dalam bagaimana mereka pengadaan batu bara untuk keperluan PLTU mereka. Nah, jadi ketika terjadi kelangkaan batu bara pada tahun 2022, kami sudah mengingatkan kepada PLN agar memperbaiki tata kelola dan manajemen supply chain-nya. Sehingga kita ingin memastikan pada saat itu bahwa di dalam mata rantai untuk penyaluran batu bara kepada PLTU itu tidak terulang terjadi masalah-masalah, ya. Nah, sekarang ini kan ternyata beberapa waktu yang lalu juga kembali terulang. Nah, sekarang kemudian dari pihak kepolisian mensinyalir ada dugaan-dugaan terjadi ketidaksesuaian antara volume batubara, kualitas batubara yang disalurkan yang tidak sesuai dengan spek yang diharapkan. Nah, kami melihat bahwa ini merupakan suatu langkah yang berani dari kepolisian, dan untuk itu kami memberikan apresiasi, dan memang sebaiknya permasalahan-permasalahan seperti ini segera diselesaikan.
Jadi kalau memang ada terjadi pelanggaran, ya harus diselesaikan. Yang bersalah dihukum, kemudian kita perbaiki, kita set ini tidak lagi terulang. Kita akan habis energi kalau berulang-ulang kemudian masalah seperti ini tidak berkesudahan. Tadi sudah disampaikan beberapa narasumber sebelumnya, baik Pak Khalid, kemudian tadi rekan kita dari Maki, bahwa ada modus-modus yang disampaikan yang diduga dapat membebani daripada operasi PLN sendiri dan tidak memberikan nilai tambah. Nah untuk itu kami merasa ya ini perlu ditindaklanjuti. Karena kalau ini berulang-berulang terus, ya, ini juga kasihan dengan manajemen PLN yang sekarang. Ya. Ini menghantui terus, ya. Jadi tidak fokus kepada bekerja. Nah, selesaikan permasalahan-permasalahan lalu, maju ke depan. Nah, kami di DPR tentu ketika ada masalah, kami fokus kepada persoalan tata kelola, ya, seperti yang kami sudah lakukan baik itu di 2022 maupun baru saja sekitar 3 minggu yang lalu, ya. Kita memastikan bahwa terkait dengan persoalan pasokan itu sudah tidak lagi menjadi masalah, ya. Nah, jadi sekarang ini saya pikir saatnya kita memperbaiki itu semua. Baik. Baik, jadi sebenarnya di 2022 dari DPR sendiri sudah pernah mengingatkan ya, sudah pernah menyampaikan langsung kepada PLN untuk memperbaiki persoalan tata kelola memenuhi kebutuhan batubara tersebut. Tetapi sayang sekali ternyata sepertinya tidak direspons dengan sangat baik ya, sehingga akhirnya kita sampai di titik ini dan ini menjadi suatu catatan penting karena berdampak pada aktivitas publik yang sangat signifikan. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya terkhusus mengenai dampak yang dirasakan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu karena ada kumandang azan maghrib yang harus kita simak yang satu ini. Itu bauran Indonesia itu 56% menggunakan batu bara gitu ya. Sehingga kalau terjadi masalah terhadap pasokan, maka yang terjadi adalah pemadaman bergilir atau blackout, dan ini sudah terjadi berulang kali gitu ya. Nah, salah satu masalah menurut saya itu ya adalah kebijakan tentang DMO, Domestic Market Obligation, yang mewajibkan bagi pengusaha batu bara itu menjual ke PLN 20% dengan harga $70 per metric ton. Nah, ini akan menggoda pada saat harga ekspor itu tinggi gitu ya. Sekarang misalnya sekitar 140. Mereka akan mementingkan untuk ekspor dulu, baik dari segi kuantitas maupun kualitas gitu ya. Nah, disitulah kemudian memicu adanya manipulasi gitu ya. Apakah bekerja sama dengan pengadaan PLN atau juga surveyor tadi gitu ya, yang mestinya independen, yang menyebabkan adanya manipulasi tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu pengawasan yang harus dilakukan ini adalah pemerintah, dalam ini adalah Kementerian SDM, khususnya untuk menegakkan kewajiban DMO tadi gitu ya. Perlu ada monitoring sistem. Nah, kemudian dalam aturan DMO itu juga perlu ada sanksi yang tegas gitu ya. Selama ini sanksinya itu hanya berupa denda yang itu dengan mudah dibayar oleh pengusaha dengan melakukan tidak mensuplai ke PLN tadi gitu ya. Nah, mestinya sanksinya tadi bisa denda, kemudian kalau tetap melanggar dilarang ekspor gitu ya. Kalau masih melanggar, IUP-nya dicabut tadi gitu ya. Nah, jadi pengawasan khususnya terkait masalah pasokan kuantitas dan kualitas batu bara ke PLN ini nggak bisa dilakukan oleh PLN gitu ya. Ini mestinya adalah dari pemerintah yang mengeluarkan peraturan tentang DMO tadi. Kalau PLN kaitannya dengan masalah supply chain-nya itu ya. Itu Mas Susan. Baik, jadi Pak, kalau kita lihat kan ini tahun 2018 hingga 2026 ya yang diperiksa oleh kepolisian. Sementara di 2025 kita tahu ada perubahan fundamental di tingkat undang-undang untuk pembahasan terkait dengan DMO. Pertanyaan saya, persoalan DMO yang Anda sebut tadi dan ini berimplikasi kepada persoalan lainnya, berarti dari awal 2018 sampai dengan 2026 saat ini kebijakan DMO ini menjadi celah ya Pak ya, poin kritisnya begitu? Ya, pembicaraan DMO itu kan dikeluarkan oleh Menteri SDM tahun 2018 itu ya. Nah, tetapi dalam kewajiban DMO tadi itu tidak diatur secara tegas tentang detail kuantitas, kualitas,
kemudian juga tidak diatur tentang sanksi dia. Yang saya tahu sanksinya itu berupa denda, itu pun kecil sekali, sehingga pada saat harga batu bara itu tinggi, mereka mengekspor kemudian bayar denda masih untung. Baik. Baik. Jadi yang harus dibenahi adalah adanya sanksi gitu ya dalam aturan DMO tadi, dan yang Baik. mengawasi aturan DMO itu ya kementerian, dalam hal ini Kementerian SDM, bukan PLN gitu ya. Kalau PLN terkait dengan masalah supply chain manajemennya tadi, Mbak Baik. Sasa. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Boleh diberikan tanggapannya Pak Khalid, mewakili Dewan Energi Nasional ya, tentu saja perspektifnya melihat tadi apa yang disampaikan, silakan. Ya, saya kira masalahnya bukan di DMO ya, tapi penetapan harga. Jadi kalau DMO itu kan wajib pasok untuk kebutuhan ketenaga listrikan. Karena dulu ada satu masa di mana PLN itu kekurangan pasokan batu bara, padahal stok batu bara kita itu relatif berlimpah meskipun lebih banyak kalau rendah. Akhirnya kemudian ada kebijakan penetapan DMO. Cuma yang masalah itu adalah harga yang kaku. Jadi di saat misalnya harga batu bara nasional itu tinggi, harga tetap di situ, sehingga kemudian penambang lebih prefer untuk mengekspor. Itu yang pertama. Jadi dari sisi harga memang ada engganan ya, dari penambang untuk memasok ke PLN karena jauh lebih cuan kalau batu bara itu diekspor. Yang kedua dari term of payment itu. Jadi ada keluhan juga dari para penambang, pembayaran dari PLN itu agak lama. Itu jadi sudah harganya rendah, kemudian lama lagi. Hingga ini kemudian banyak moral hazard yang dilakukan oleh penambang, termasuk diantaranya itu mereka memasok batu bara dengan kualitas rendah, tetapi dimanipulasi dokumennya sebagai kualitas menengah. Kenapa? Karena harga kalau sewajarnya itu harganya rendah, itu sehingga kemudian mereka manipulasi itu sehingga mereka dapat insentif untuk memasok ke PLN. Saya kira dari sisi tata kelola ini PLN juga harus berbenah ya, selain memastikan independent surveyor ya, mereka harus memastikan di titik muat dan di titik bongkar, kemudian laboratorium di setiap PLTU itu jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain mata sehingga kemudian dicampur itu. Yang diuji petik itu bukan batu bara yang dikirim, tapi batu bara lain, karena di stockpile itu kan banyak itu. Itu ada yang dari PPBA, kemudian ada yang dari trader itu, yang saya kira memang masalahnya tadi yang disebut Pak Reddy itu kan kalau misalnya penambang itu nakal cabut aja iupnya. Masalahnya yang sekarang itu adalah bukan penambang itu Mbak, itu trader. Trader yang mengepul dari penambang, dari berbagai spesifikasi, kemudian mereka manipulasi itu spesifikasinya sehingga seolah-olah sesuai kontrak. Saya kira memang pengetatan terhadap sertifikasi surveyor itu juga penting sekali. Baik, Pak Bambang, untuk surveyor ini sepanjang pengetahuan Anda ya dan melihat kepada regulasi yang berlaku, ini sebenarnya kewenangannya seperti apa, Pak? Jadi kan memang di dalam tata kelolanya bahwa di dalam proses supply ya. Jadi kalau berdasarkan CIF misalnya, ya itu berarti diterima di lokasi batu baranya. Nah, jadi ketika barang akan dikirim itu sudah diambil sampel oleh surveyor. Lalu kemudian ketika sampai di tempat diambil lagi sampel oleh surveyor. Jadi terkait dengan spek batu bara itu memang yang bertanggung jawab adalah surveyor. Ya, jadi PLN menggunakan surveyor yang sudah merupakan rekanan yang diakui oleh Kementerian SDM. Nah, sehingga kemudian para surveyor inilah yang menjadi dasar daripada PLN untuk menerima barang kemudian melakukan pembayaran. Nah, saya pikir sampai di sini ini ada satu hal yang memang harus kita perbaiki, seperti tadi sudah diuraikan oleh baik Pak Khalid, baik Pak Kurniawan, dan juga tadi ada disinggung oleh Pak Fahmi terkait dengan tata kelola. Barang ini kan sebetulnya kita fokuslah kepada bagaimana pembenahan ini, ya. Kementerian SDM di tahun 2026 ini sampai yang terakhir yang saya dapat laporan itu kan sudah mengeluarkan penugasan kepada seluruh pemegang IUP itu adalah 212 juta ton, ya. Sementara yang dibutuhkan PLN sampai akhir tahun 2026 itu adalah 154 juta metrik ton. Nah, sehingga dari sini kan kita melihat memang sebetulnya sudah ada surplus.
Nah, jadi dalam mekanisme yang saya tanyakan kepada PLN tadi ya, tadi sore sebelum saya masuk ke dalam live ini, mekanismenya adalah bahwa ketika mereka mendapat data dari Kementerian SDM terkait dengan penugasan, lalu PLN melakukan konfirmasi kepada pemilik-pemilik IUP yang sudah mendapat penugasan tersebut. Nah, dari situ akan dilakukan pengecekan kesesuaian terhadap kalori yang dibutuhkan, kemudian juga terhadap kuantitas yang dibutuhkan. Nah, ini kemudian mereka melakukan negosiasi dan seterusnya sehingga kemudian menjadi kontrak, lalu disuplai kepada PLN. Mekanismenya seperti itu. Lalu di tengah-tengah itu, ya selain ada penugasan, ini kan juga ada proses pengecekan kualitas. Baik. Nah, proses pengecekan kualitas inilah yang harus kita pastikan. Jangan ada fraud di situ, jangan ada mens rea di situ, seperti yang kemudian diduga oleh polisi bahwa menurunkan kualitas, kemudian juga volume, ini menyebabkan kerugian bahwa pembangkit pada PLN itu tidak optimal di dalam membakar turbin-turbinnya. Nah, oleh karena itu saya pikir di dalam hal ini kita fokus saja, kita selesaikan permasalahan masa lalu sehingga kemudian jangan sampai ke depan ya ini terulang hal seperti ini, efek jerah harus diberikan. Ya. Saya setuju ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini kan ada beberapa trader yang mungkin tidak mendapat penugasan tapi mereka memanfaatkan peluang bisnis. Nah, ini ya saya pikir ini kita perlu clearkan semua sehingga tidak terulang kejadian seperti ini di masa yang akan datang. Baik, pembangkit yang tidak berjalan optimal karena batu bara yang digunakan tidak sesuai tentunya akan menimbulkan kerugian jika terus-menerus dibiarkan ya. Dan kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana perkembangan hukumnya karena saat ini masih terus berjalan dari pihak Polri. Tapi kita harus jeda sejenak Bapak-Bapak, usai jeda kita kembali tetaplah di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Kota Daya siap bernyanyi dan berpesta bersama. Akhir pekan ini, Semesta Berpesta Makassar menyajikan deretan performance yang sayang untuk kamu lewatkan. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli. Nikmati keseruannya hanya di BTV Channel 12. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Karena tadi Pak Bambang menyinggung terkait dengan akibat persoalan ini, pembangkit listrik kita tidak bisa berjalan dengan optimal akibat batu bara yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi. Saya ingin ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, pasti Anda lebih memahami secara teknis dampak apa yang bisa ditimbulkan ya, khususnya ketika pada mesin-mesin PLTU itu diberikan batu bara yang tidak sesuai spesifikasinya. Karena kan logika sederhananya ketika mesin tidak diberikan apa yang sesuai dengan spesifikasinya, pasti ini akan merugikan dalam waktu tertentu, Pak. Silakan. Ya, yang jelas itu akan mempercepat kerusakan dari pembangkit yang menggunakan batu bara tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan itu ya. Jika nanti akan sering terjadi blackout dan lain sebagainya yang itu sangat merugikan bagi konsumen itu ya, terutama bagi konsumen industri UMKM itu ya. Nah, saya masih kembali ke DMO tadi. Saya setuju bahwa
DMO yang diterbitkan mulai tahun 2018 ini perlu dievaluasi gitu ya. Tadi misalnya masalah harga. Nah, masalah harga ini kan ditetapkan $70 per metric ton. Kalau ini diubah atau dinaikkan, maka ini akan berakibat terhadap harga pokok produksi dari listrik. Maka konsekuensinya apakah menambah subsidi atau tarif dinaikkan. Kalau tarif dinaikkan ini rakyat juga yang akan rugi itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau manipulasi tadi banyak terjadi pada trader bukan penambang, maka barangkali aturan tadi juga perlu ditertibkan bahwa yang boleh memasok ke PLN hanya penambang yang punya tambang saja gitu ya. Trader tadi kan hanya mencari keuntungan di depan gitu ya. Dulu terjadi juga pada trader gas gitu ya, dia nggak punya infrastruktur, tapi dia bisa masuk karena punya hubungan dengan pengambil keputusan itu ya. Nah, saya kira saatnya ini perlu dievaluasi lagi karena aturan DMO itu kan sudah 2018 gitu ya. Nah, harga nanti barangkali ya perlu dihitung gitu ya, trade off antara tarif dengan supaya penambang tadi juga tidak terlalu keberatan untuk masuk ke PLN karena harganya terlalu rendah gitu. Baik. Jadi itu barangkali yang perlu dilakukan dan pengawasan DMO saya kira tetap pada Kementerian SDM. Baik. Baik, nah kalau begitu kita akan bahas juga ya, karena ini kita sepakat bahwa harus fokus pada pembenahan yang terjadi. Catatan dari Pak Fahmi tentu menjadi masukan yang penting untuk dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah, saya ingin masuk pula terkait dengan tadi Pak Kurniawan mengatakan bahwa ada mafia yang bermain. Nah, pertanyaan saya, apakah mafia-mafia yang Anda sebutkan tadi ini Pak, yang tadi suka menyebut kedekatan dengan penegak hukum, ini merupakan juga trader-trader yang tadi sempat disebutkan oleh narasumber lain, dan juga apakah ini sebenarnya kalau kita lihat secara subjeknya ya, kan sampai dengan saat ini Polri baru memeriksa 2 perusahaan yang diumumkan. Nah, sebenarnya internalnya bagaimana Pak terkait dengan kasus ini menurut Anda? Ya, sebenarnya kalau bicara soal backup lah ya, backingan dari aparat penegak hukum itu ada di beberapa trader, tidak cuma 2 itu aja. Tapi ada beberapa yang lain dan nanti informasinya akan kami sampaikan ke penyidik soal itu. Nah, kami nggak bisa buka di sini. Cuma kalau kita lihat dari data yang ada, seperti tadi disampaikan oleh Pak Bambang misalnya, pasokan batu bara dari para penambang ini sebenarnya sudah surplus. Problem ada di soal pembiayaan dan kemudian juga soal harga. Nah, ada posisi di mana kemudian trader bermain di sini. Dia tidak punya IUP, tapi kemudian nambang dengan alasan karena penambang yang ditugaskan itu memilih untuk ekspor. Nah, kita harus pecah dua persoalan. Pertama, dari sisi hukumnya, ini kita harus segera kawal Barreskrim untuk segera menyelesaikan ini semua sampai ke akar-akarnya, termasuk juga siapa yang membacking ini semua. Kemudian di sisi lain soal tata kelola pasokan batu bara pada PLN ini harus segera juga dibenahi sehingga ke depan tidak ada lagi istilah blackout yang kemudian atau bahkan merugikan masyarakat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi misalnya harganya kalau ini dinaikkan, lalu bagaimana dengan subsidinya? Atau bahkan naikkan harga listrik. Kalau menaikkan harga listrik, nanti efek dominonya seperti apa? Nah, kalau memang istilahnya tidak membebani rakyat, maka tata kelolanya harus dibenerin dulu. Sehingga rantai pasokan itu tidak terlalu panjang dan tidak ada pihak lain. Karena misalnya penambang itu menghargai, katakanlah yang kalori 3.000 dengan harga 3.000. Karena ada trader, dia menjadi naik. Nah, selisihnya ini kan jadi persoalan, ini kan menjadi beban negara kan jadinya. Nah, seharusnya kalau memang ini tata kelola ini dibenerin, maka tidak harganya, misalnya kalori menengah itu di harga 4.000 $4.000 misalnya. Nah, ini yang kemudian yang harus dibayar ya segitu, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, ini yang harus dibenahi. Jadi 2 sisi. Kalau menurut saya gitu. Baik, Pak Khalid boleh ditanggapi Pak. Jadi sebenarnya untuk mekanisme harga ini bagaimana sih Pak sebenarnya penetapannya, pembahasannya?
Ya, karena kan listrik itu hajat hidup orang banyak. Ya, tidak bisa sepenuhnya dilepas ke pasar karena itu ada intervensi pemerintah dalam bentuk penetapan harga. Jadi di hulunya itu juga harga diregulasi. Kalau misalnya di hulunya itu dilepas sesuai dengan misalnya indeks pasar, itu kan pasti harga listrik itu tinggi sekali dan itu tidak affordable untuk masyarakat. Karena itu kemudian ada kebijakan penetapan tarif DMO itu untuk dari yang tertinggi itu kan $70 per ton. Nah, itu ternyata kan memang kalau sebenarnya tidak ada penambang yang rugi ya, karena kalau biaya produksi murni itu kan tidak sampai segitu, cuma untungnya tidak besar. Sebenarnya kalau pengusahanya ini punya integritas, itu penambang-penambang ini yang penting ada kepastian kontrak, kemudian RKAB-nya itu mereka sudah dipersiapkan sejak awal ya. Itu saya kira mereka bisa menyesuaikan ya, itu dari sisi itu. Jadi kalau dari sisi harga $70 per ton untuk gas tertinggi itu saya kira mungkin tidak akan membuat penambang rugi, cuma penambang itu untungnya lebih kecil, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang karena tetap mekanisme pasar itu bekerja, ada evaluasi secara periodik, gitu. Jangan dipatok kaku terus-menerus, ada fleksibilitas, karena saya kira kalau nanti misalnya kita tetapkan murah tapi nggak ada barangnya, itu kan rugi. Nanti nggak ada penambang yang mau nyuplai ke PLN dan dampaknya ke masyarakat semua. Itu jadi ketahanan energi itu ada aspek affordabilitas, keterjangkauan harga, cuma juga ada aspek availability terkait dengan keandalan pasokan. Kalau misalnya batu baranya ditetapkan harganya murah, tapi nggak ada yang mau jual, kan repot juga. Itu saya kira harus dua-duanya. Jadi yang ketiga saya kira saya setuju memang trader ini ada yang nakal dan kebanyakan mungkin nakal ya, sebagai di migas juga ada mafia migas. Itu cuma yang saya tahu trader-trader ini juga banyak menolong PLN ketika para penambang nggak mau nyuplai ke PLN. Itu akhirnya mereka yang ngepul itu dari para penambang dan akhirnya kemudian karena sudah berketerusan mereka memanipulasi itu dari kalori-kalori rendah dikumpulin. Itu kemudian akhirnya diterbitkan sertifikasi ulang dengan kalori tertentu yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Saya kira keberadaan trader itu bisa masih boleh diteruskan, tapi dengan syarat menurut saya mereka harus membangun blending facility. Jadi mereka harus membuat pabrik untuk mengaduk itu batu bara kalori rendah dengan kalori tinggi dicampur, kemudian itulah yang dikirim ke PLTU sesuai dengan desain spesifikasi boiler itu. Saya kira itu, Mbak. Baik, nah kalau begitu saya ingin ke Pak Bambang juga karena tadi cukup intens ya dibahas mengenai DMO. Nah Pak Bambang sebagai mitra kerja pemerintah saya ingin tahu apakah dalam pembahasan yang berlangsung dengan mitra-mitra kerja Anda sejauh ini ada juga topik yang membahas terkait dengan usulan penyesuaian DMO tersebut dan bagaimana mungkin perkembangannya? Ya, jadi dia ini kan ada dua hal ya. Yang pertama namanya DMO, Domestic Market Obligation. Yang kedua itu DPO, Domestic Price Obligation. Jadi terkait dengan dua hal ini memang dia saling berkait. Pertama persoalan pasokan dan yang kedua terkait dengan masalah harga. Nah harga DPO ini pada kalori 6.300 dipatok, ceiling price-nya adalah $70 untuk PLN. Lalu kemudian pada kalori-kalori yang di bawahnya itu dilakukan penyesuaian secara proporsional dengan mempertimbangkan beberapa hal ya. Jadi tapi ceiling price-nya ya itu adalah $70. Nah terkait dengan ini setelah melihat berbagai dinamika yang berjalan, ini sebetulnya sejak pada periode kemarin ketika Komisi Bidang Energi ada di Komisi 7 namanya, pada saat itu kita sudah membahas ada yang namanya BLU, Badan Layanan Umum, untuk terkait dengan suplai batubara kepada PLN ini. Karena kenapa? Ini kan ada beberapa problem-problem teknis yang memang harus diatasi. Karena seperti Pak Fahmi tadi singgung, ini kan mungkin ada ada iup-iup yang banyak yang dengan demo-demonya. Tetapi ingat bahwa kadang-kadang kan tidak semua iup-iup itu yang diberikan RKB, yang diberikan penugasan, itu pas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PLN. Karena PLN ini kan rata-rata kebutuhannya antara 4.200 sampai 4.800 kalorinya. Kan seperti itu kan. Nah, sementara ada iup yang 3.500, ada iup yang bahkan 3.000, tapi ada juga iup yang sekitar 6.000. Kan begitu. Tapi butuhnya cuma 4.800 misalnya
Jawa 910 misalkan begitu kan. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang ribet kalau memang kemudian tidak ada satu badan yang dapat mengatur, memblending itu semua menjadi satu kebutuhan. Ingat bahwa blending batu bara pada berbagai spek menjadi satu kalori tertentu itu adalah suatu praktikal umum. Jadi bukan juga curi-mencuri. Cuman memang harus tepat. Maka di situ diperlukan ada satu standarisasi, ada pengecekan. Maka diperlukan yang namanya surveyor tadi. Nah, mungkin ya yang namanya trader-trader yang disampaikan Pak Kurniawan tadi itu, mereka ini pada suatu titik mereka ya bisa saja mereka membantu daripada PLN untuk sesuatu yang sesuai dengan kalori yang dimaksud. Mereka melakukan blending sendiri. Nah, tapi mungkin blendingnya nggak pas juga ini Pak Kurni. Kan seperti itu. Perlunya 48, dikirimnya 42 gitu loh. Entah apa yang dikerjakan dengan surveyor. Ini kan kita bukannya menuduh ya. Ini kan modus, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kami berharap bahwa praktek-praktek seperti ini kalau tidak kita antisipasi dapat terulang terus. Ya, betul. Ini capek kita urusan seperti ini. Maka ada ide, ada satu kebaruan adalah kita bentuk BLU sama seperti misalkan pada migas lah. Itu ada BLU di pengadaan crude gitu loh. Jadi dengan kondisi tertentu untuk melindungi ketahanan energi kita terkait suplai batu bara untuk PLN. Sehingga dengan demikian ini kita pertama dapat mengurangi ya risiko-risiko yang sudah kita bahas ini, dan kemudian yang kedua juga akan membuat kepastian pasokan bagi PLN. Baik. Dan Kira-kira itu sudah demikian. Disampaikan tadi ya Pak ya, rapat yang bersama dengan pihak pemerintah? Oh sudah. BLU ini kan bukan konsep baru sebetulnya. Seperti saya sampaikan, periode kemarin ya di tahun 2023 kita udah bahas ini. Jadi ketika 2022 ya menuju 2023 BLU ini kita bahas. Ya seperti itu. Baik. Jadi kita tinggal tunggu ya bagaimana keseriusannya menanggapi usulan-usulan yang disampaikan kepada pihak pemerintah ataupun pada PLN ya dalam hal ini. Baik. Nah, karena kita ingin agar persoalan ini tidak berulang dan ini juga membutuhkan reformasi secara struktural mungkin. Nah, bagaimana idealnya nih mungkin Pak Fahmi? Silakan. Ya, saya kira BLU itu salah satu jalan keluar yang bisa mengatasi masalah yang timbul terkait dengan masalah harga tadi itu ya. Tapi kalau harga dikenakan ke PLN tinggi, nanti dampaknya adalah tarifnya tinggi dan ini membebani masyarakat. Nah, BLU waktu dibahas itu, kemudian nanti dia mengumpulkan suatu dana gitu ya, yang akan digunakan untuk menutup selisih gitu ya, atau disparitas harga tadi, sehingga disparitasnya tidak terlalu tinggi. Waktu itu sudah hampir matang gitu ya, tapi tiba-tiba nggak tahu sampai sekarang berhenti lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kewajiban penambang dalam rangka demo itu kan sebenarnya kan hanya 20% itu ya. 80% mereka masih bisa ekspor dengan harga pasar dunia gitu ya. Dan kemudian kenapa 70? Karena saat itu harga pokok produksinya batu bara itu sekitar 40, jadi masih untung. Tapi pada saat harga ekspor tinggi, keuntungannya tidak begitu banyak itu ya. Nah, barangkali masalah harga tadi itu saya setuju dengan Pak Bambang gitu ya. Perlu dibahas lagi, perlu didapatkan kembali tentang BLU itu, dan ini sudah diterapkan juga di sawit Pak Bambang. Saya kira dapat berjalan dengan baik di sawit itu. Ini tinggal ditiru dan dilanjutkan, dan ini akan mengatasi masalah disparitas harga di domestic market obligation tadi, Mbak Sosa. Baik, nah kalau Pak Kurniawan, untuk penegakan hukumnya sendiri, menurut Anda dengan kerja yang dilakukan oleh pihak Polri, apakah Anda optimis bahwa ini bisa membuka sampai dengan ke akarnya, atau justru butuh bantuan dari lembaga lain mungkin? Singkat saja, silakan. Iya, kalau soal penegakan hukum yang jelas kita akan support. Kita akan dukung, sekaligus kita awasi. Kami berharap tidak hanya pelaku lapangan, tetapi karena ini kita bicara mafia, maka siapa yang membackingi segala macam, itu juga harus diungkap. Nah, ya kalau misalnya berlama-lama atau justru tebang pilih, katakanlah begitu, ya kita gugat seperti biasa, gitu aja. Apa-apa. Baik, kita akan dukung. Bagian dari peran serta masyarakat kan di situ.
Baik, kita akan dukung dan kawal terus bagaimana pengungkapan kasus ini. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik para narasumber. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, Pak Fahmi, Pak. Yuk, Terima kasih, Pak semua, Pak Kolit, Pak Kurniawan, Pak Fahmi, dan Satu Mbak lagi Sota. Bang,